sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pemetaan tema. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipilih. Pemetaan ini berguna untuk memotivasi peserta didik agar melalui tema akan memudahkan mereka dalam melihat bagaimana kegiatan dan gagasan dapat saling terkait tanpa melihat batas-batas pemisah beberapa mata pelajaran. Tutur Sukayati, tahun 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Ai Chandra Devi, NIM 1931411075 dari kelas PKM 5C. Di sini saya akan mempresentasikan cara menentukan tema dan prinsip-prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Yang pertama, cara menentukan tema. Nah, cara menentukan tema sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, guru mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam setiap mata pelajaran. Dilanjutkan dengan tema yang sesuai. Lalu cara yang kedua, guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan peserta didik atau siswa sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Nah, menurut tim Puskir dari Departemen Pendidikan Nasional, dalam menentukan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu 1. Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa-siswa. Yang kedua, dari yang termudah menuju yang tersulit, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Lalu yang ketiga, dari yang konkret menuju yang abstrak. Dan yang keempat, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa-siswi dan membangun pemahaman konsep karena adanya sinergi pemahaman konsep antar konsep yang dikemas dalam tema. Lalu yang kelima, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa-siswi termasuk minat dan kebutuhan. Lalu yang keenam, tema yang dipilih menurut Sukandi 2003 dapat mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan, yaitu kognitif, lalu keterampilan, dan sikap. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sisnaza dengan NIM 1931411089. Di sini saya akan membahas tentang keterhubungan kompetensi dasar dan indikator dalam tema. Nah, berikut ini terdapat kegiatan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dan indikator dalam tema. Dimulai dengan yang pertama, memetakan semua mata pelajaran yang telah diajarkan di kelas 1 hingga 3. Nah, hal ini dilakukan karena pembelajaran tematik adalah sebuah keterpaduan antara berbagai macam mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, dalam pembelajaran tematik itu, peserta didik bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang beragam. Nah, maka dari itu, pemetaan tema itu harus dimulai dari pemetaan mata pelajaran yang sudah diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3. Nah, yang kedua, mengidentifikasi standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran yang telah diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3 juga. Hal ini dilakukan agar guru itu tidak salah dalam penyampaian materi pelajaran dari segi bobot ya maupun dari porsi materinya. Nah, lalu yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3. Lalu yang keempat, menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Nah, penjabaran pencapaian yang harus dicapai oleh peserta didik itu penjabarannya itu di bagian indikator. Lalu yang kelima adalah mengidentifikasi tema-tema berdasarkan keterpaduan standar kompetensi, lalu kompetensi dasar dan indikator dari semua mata pelajaran yang telah diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3. Nah, dalam melakukan identifikasi semua mata pelajaran ini
yang telah diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3 dalam melakukannya itu setiap SK, KD, dan indikator itu harus cocok untuk setiap tema sehingga semua elemen itu terbagi habis. Tapi apabila terdapat kompetensi yang tidak tercakup pada tema tertentu tetap harus diajarkan walaupun melalui tema lain ataupun diajarkan disajikan secara tersendirinya. Nah, dilihat dari kegiatan pemetaan tersebut bisa disimpulkan bahwa KD dan indikator itu memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan indikator adalah sebuah penanda tentang pencapaian kompetensi dasar yang tanda itu bisa dilihat atau diukur dari cakupan materi, cakupan sikap, cakupan pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, dapat diartikan juga bahwa indikator adalah bagian dari KD, yang dimana tercapainya suatu cakupan dengan cara menjabarkan kompetensi dasar menjadi jabaran indikator. Sekian, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu jaring-jaring tema. Jaring-jaring tema atau jaringan tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang diambil dari berbagai bidang studi terkait dengan jaringan tema ini. Diharapkan peserta didik memahami satu tema tertentu dengan melakukan interdisiplin berbagai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah teknik pembuatan jaringan tema. Pembuatan jaringan tema dapat dilalui dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu temanya. Kemudian, yang kedua menginventarisasi materi-materi yang masuk atau sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Selanjutnya itu mengelompokkan materi-materi yang sudah dicatat ke dalam rumpun mata pelajaran masing-masing. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Yang kedua yaitu kriteria jaringan tema. Jaringan tema dianggap baik apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah simple. Jaringan tema dibuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. Oleh sebab itu, jaringan tema dibuat sesederhana mungkin dan tidak berbelit-belit dalam mengilustrasikan keterkaitan antara tema dan materi-materi yang terkait dengannya. Syarat yang kedua yaitu sinkron. Untuk menyusun jaringan tema yang baik, maka hal yang perlu diperhatikan yaitu sinkronisasi antara tema dan materi-materi yang ada di dalamnya. Syarat yang ketiga yaitu logis. Materi yang dijaring memang betul-betul bagian dari tema, sehingga tidak dibutuhkan tema lain untuk menjaring materi-materi tersebut. Syarat yang keempat yaitu mudah dipahami. Jaringan tema yang dibuat harus dapat dipahami oleh semua orang, karena dengan mudah dipahami siapapun dengan menyusun dan mengembangkan pembelajaran tematik dengan berpegangan pada jaringan tema tersebut. Syarat yang kelima yaitu terpadu dalam pembuatan jaringan tema. Asas keterpaduan antara tema dan materi tidak bisa diabaikan begitu saja. Pembuatan jaringan tema diharapkan dapat menampilkan gambaran keterpaduan antara tema dan materi sehingga menjadi utuh yang akan dikembangkan menjadi pembelajaran tematik.